Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Blue keluar dari kamarnya dan sepertinya akan pergi. Hani yang berada di dapur bersama sang nenek dan ibunya melihat ke arah pria tampan itu. "Kau akan pergi kemana, Blue?" tanya Hani. "Aku akan pergi sebentar ke rumahku," ucap Blue. Selin menoleh pada Blue. "Kau punya rumah di sini, Nak?" tanya Selin. "Rumah orang tuaku. Mereka akan datang besok pagi ke London untuk melamar Hani," jawab Blue. Marilyn juga melihat ke arah Blue. "Secepat itu, Blue? Bukankah keluargamu ada di Amerika?" tanya Marilyn. "Tidak, orang tuaku sering berada di Swiss dan cukup dekat kemari," jawab Blue. "Kau sudah memberitahu jauh-jauh hari?" tanya Marilyn. "Tidak, aku baru memberitahu mereka tadi malam," jawab Blue. "Tapi itu cukup jauh untuk perjalanan darat," ucap Selin. "Orang tuaku memakai pesawat," jawab Blue. Selin dan Marilyn hanya mengangguk saja. "Aku akan ikut denganmu, Blue," ucap Hani. "Tidak, nanti malam kita ada acara untuk memperkenalkan ke teman-teman kakek, Hani. Kau adalah cucu kakek satu-satunya dan kini kau telah kembali. Jadi kakek membuat pesta untuk kedatanganmu," ucap Leo dari arah ruang makan. "Pesta? Aku ingin tetap bersama Blue pergi ke pesta itu," ucap Hani. "Aku akan mendampingimu nanti malam. Sekarang aku pergi dulu, oke?" kata Blue. "Kau janji?" tanya Hani seakan merasa khawatir jika Blue meninggalkannya di rumah kakeknya. "Iya, aku janji. Aku akan pergi dulu karena ada yang harus kulakukan sebelum orang tuaku datang," jawab Blue. Hani mengangguk dan mengecup bibir Blue di depan kakek, nenek, dan Marilyn tanpa rasa canggung sedikit pun. Blue mengusap pipi Hani dan kemudian berpamitan lalu pergi. Sesampainya di mansion, Blue mengganti bajunya dengan baju formal karena dia akan pergi ke perusahaan cabang milik keluarganya. Bryce yang menyuruhnya melakukan hal itu karena ada urusan penting di perusahaan itu yang harus segera ditangani. Blue dengan cepat mengganti bajunya dan juga mengganti mobilnya dengan mobil Lamborghini. Ponsel Blue berbunyi di tengah perjalanannya menuju perusahaan. "Ya, Dad?" tanya Blue. "Kau sudah ke perusahaan?" tanya Bryce. "Aku sedang di jalan menuju ke sana," jawab Blue. "Baiklah, katakan pada George jika Daddy akan menemuinya besok lusa saja. Dia lebih suka bertemu di restorannya, Blue. Jadi setelah dari perusahaan dan mengambil berkasnya, kau langsung menuju ke restorannya," kata Bryce. "Oke, Dad. Apakah ada lagi?" tanya Blue. "Tidak ada, hanya itu saja. Dia membutuhkan modal yang cukup banyak untuk mengembangkan restorannya, dan Daddy membantunya karena dia teman Daddy," jawab Bryce. "Oke, Dad. Bye. See you soon," pamit Blue dan menutup sambungan teleponnya. Blue segera menuju ke perusahaan untuk mengambil berkasnya. Hampir 1 jam perjalanannya menuju ke perusahaan karena mansion Blue terletak di daerah perbukitan. Kedatangan Blue di perusahaan tentu saja membuat para pegawai sedikit terkejut karena Blue jarang sekali melakukan kunjungan ke perusahaan cabang. Penampilan klimis dan tampannya tentu saja membuatnya menjadi pusat perhatian, terutama bagi para kaum hawa termasuk yang belum mengenal Blue. "Oh my God, who is he?" tanya salah seorang pegawai pada pegawai lainnya ketika melihat Blue lewat di depannya. "He's the boss," jawab salah seorang pegawai senior yang ada di dekatnya. "Dia bos kita. Semoga dia seterusnya di sini daripada melihat Tuan Bernard yang tua dan cerewet itu," celetuk pegawai lainnya. "Shh, jangan berisik atau kau akan ketahuan oleh Tuan Bernard," pegawai senior itu mengingatkan. "Halo San,
sambut Bernard yang menjadi CEO di perusahaan cabang milik keluarga Robert ini. Halo Uncle, berkasnya sudah siap? Tanya Blue sambil menjabat tangan Bernard dan memeluknya sebentar. Ya, tunggu, jawab Bernard dan mengambil sebuah map hitam yang ada di atas mejanya. Ini, ucap Bernard dan memberikan map hitam itu pada Blue. Aku akan langsung pergi karena Uncle Josh sudah menungguku, kata Blue. Iya, oh ya, nanti malam ikutlah Uncle ke sebuah acara, ucap Bernard sebelum Blue pergi. Aku tak bisa, Uncle. Aku akan pergi dengan calon istriku, jawab Blue. Kau akan menikah, Blue? Wow, ini berita yang cukup mengejutkan, sahut Bernard. Blue tertawa pelan. Nanti aku akan mengundang Uncle karena pernikahanku akan diadakan di London, jawab Blue. Baiklah, semoga semuanya lancar, Blue, ucap Bernard tersenyum. Kemudian Blue pun keluar dari ruangan Bernard dan segera keluar dari perusahaannya. Blue menempuh perjalanan sekitar 10 menit saja karena restoran George terletak di tengah kota. Sesampainya di restoran George yang terlihat mewah itu, Blue langsung turun dari Lamborghini-nya. Sekali lagi, kedatangannya membuatnya menjadi pusat perhatian di restoran mewah itu karena sudah hampir masuk waktu makan siang. Blue, panggil seorang wanita dari arah ruangan yang ada di restoran itu. Blue melihat ke arah wanita itu dan merasa tak mengenalnya. Kau siapa? Tanya Blue ketika wanita itu tampak ingin mendekatinya, tapi Blue memundurkan langkahnya. Kau tak ingat padaku? Aku Daphne, jawab wanita bernama Daphne itu. Daphne, tanya Blue yang masih tak mengenalnya. Ya Tuhan, aku anak Tuan George. Kita pernah bertemu ketika masih remaja dulu, jawab Daphne. Ah, kau gadis berkawat gigi itu. Aku ingat sekarang. Oh ya, aku akan menemui ayahmu secepatnya karena ada urusan bisnis, ucap Blue. Ya, aku tahu itu. Ayo, aku antar, ucap Daphne tersenyum. Hai Uncle George, sapa Blue dan memeluk George yang tampak sudah menunggunya di meja makan outdoor. Halo Blue, kau semakin tampan saja nak, ucap George. Daphne ikut duduk di sana juga bersama sang ayah dan Blue. Restoran Uncle cukup berkembang dan sangat mewah, kata Blue. Ya, Daphne mengelolanya sekarang. Dia hebat kan? Ucap George. Benarkah ini pekerjaan yang hebat, Daphne? Sahut Blue tersenyum pada Daphne. Terima kasih pujianmu, Blue. Kuharap kau sering mampir kemari selama berada di London, ucap Daphne menunjukkan senyum terbaiknya pada Blue. Ya, nanti aku akan sering-sering main kemari. Dan tolong jangan memberi makanan gratis padaku. Aku tak suka hal itu, ucap kata Blue. Dan mereka pun tertawa bersama. Setelah mengobrol sebentar, mereka pun menyelesaikan urusan bisnis mereka. Setelah itu, mereka melanjutkannya dengan makan siang bersama. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, Blue. Kau dulu sangat nakal sekali. Dan sekarang lihatlah, kau sudah terlihat tak terlalu usil lagi, ucap Daphne. Blue tertawa pelan mengingat masa lalu mereka dulu di mana Blue sering menggoda Daphne yang penampilannya benar-benar culun dulu. Aku tak menyangka kau akan menjadi secantik ini, Daphne. Kau sudah menikah? Tanya Blue santai. Daphne menggeleng. Jangan menyuruhnya bekerja terus, Uncle. Dia akan menjadi perawan tua nanti, ucap Blue bercanda. Daphne memukul bahu Blue dan mereka kembali tertawa bersama. George senang melihat keakraban Blue dan Daphne dan di dalam lubuk hatinya yang terdalam dia berharap Blue menyukai Daphne. Kau melihat siapa sayang? Tanya Celine melihat ke arah pandangan Honey. Honey langsung berbalik dan menggandeng tangan sang nenek masuk kembali ke dalam restoran.
Tidak, Nek. Aku hanya melihat pemandangan di area outdoor restoran saja, jawab Hani dan mengapit tangan sang nenek kembali ke tempat duduknya. Celine mengajak Marilyn dan Hani ke sebuah restoran mewah untuk memperkenalkan mereka pada teman-temannya yang merupakan istri-istri para profesor dan pejabat. Ada sekitar 7 orang di meja bundar itu. Ayo, makan sayang, ucap Marilyn ketika melihat Hani tak memakan makanannya. Ya, Mam, apakah aku boleh memakan ini? Tanya Hani. Boleh sayang, makanlah, jawab Marilyn tersenyum. Hani mengangguk dan memakan makanannya. Pikirannya masih tertuju pada sosok yang dilihatnya di luar tadi. Hani melihat Blue bersama seorang wanita dan pria tua. Dia bertanya-tanya siapakah wanita itu. Kau tak enak makan sayang, tanya Marilyn lagi. Tidak, Mam, aku masih kenyang saja, jawab Hani. Ada apa sayang? Tanya Marilyn ketika melihat Hani tak seperti biasanya. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan pesta nanti malam, jawab Hani. Tak perlu khawatir dengan hal itu, ada Mami bersamamu. Kau sudah kuajarkan semua aturan-aturan para bangsawan, bukan? Kau pasti bisa melewatinya, ucap Marilyn mengusap tangan Hani. Hani mengangguk dan kembali makan dengan anggun seperti biasanya. Oh, Mai, cucumu sangat cantik sekali, Celine. Kau mengajarinya dengan baik, Marilyn, ucap salah satu teman Celine. Ya, Auntie, terima kasih, jawab Marilyn. Tak lama kemudian, Hani berdiri. Kau mau kemana, sayang? Tanya Marilyn. Aku ingin mengambil beberapa makanan manis di meja luar. Tak masalah kan, Mam? Tanya Hani. Iya, sayang, sahut Marilyn. Lalu Hani pun pergi keluar. Dia tak bisa duduk diam saja dengan pikiran yang tak fokus pada Blue. Dia akan menghampiri Blue.